Itu katanya kalau di YouTube kan ramenya dagang, kalau di sini mah sih kagak aja. Katanya sih, kayaknya sih nggak pernah lihat dagang. Jadi saya kurang begitu paham sih, ya paling bahwa Pak Sugidi itu katanya kalau di YouTube kan ramenya dagang, kalau di sini mah sih kagak aja. Katanya sih, kayaknya sih nggak pernah lihat dagang dia. Tapi kalau untuk beraktivitas jadi nggak atau pekerjaan atau bagaimana? Kalau saya nggak begitu tahu Pak. Ya, kalau masalah pekerjaan. Untuk bergaul sama bapak dan tetangga bergaul atau bagaimana? Ya jarang Pak. Jarang. Iya. Kalau di sini mah namanya Pak Sudi itu kaki DJ katanya. Kenapa Pak? Kamu mau Ya sering megang HP di handset. Sama Pak Sudi kenal. Tetangganya atau gimana Bu? Ya tetangga ya, tetangga. Pak Sudi emang kesehariannya apa sih Bu, jualan apa sih Bu yang Ibu tahu? Saya mah jualannya nggak tahu deh, dia suka bawa apa-apa saya nggak tahu. Saya juga jarang ngobrol sih, nggak tahu saya. Tapi artinya bergaul sama tetangga atau bagaimana gitu Bu? Iya bergaul, tapi dia akrabnya sama saya, sama ibu ini. Kalau ngobrol atau itu sama ibu yang lain juga. Tapi kesehariannya bagaimana Bu maksudnya? Sehari-harinya dia yang nyapu apa gitu. Yang Ibu ketahui dia Babe, dipanggilnya Babe atau Babe? Iya bapak. Dia kesehariannya bekerjanya sebagai apa Ibu nggak tahu? Saya kalau kerjanya nggak tahu dan saya kalau dia kerja sehari-hari dia suka nyapu, tapi kalau dia di luaran saya nggak tahu gitu. Saya kan nggak mau tahu urusan apa. Jadi ini bapaknya kakinya nggak jelas. Pak, dikit Pak. Gimana Pak kejadian kemarin Pak? Keadaannya seperti apa kek? Keadaannya seperti apa kek? Udah ketemu Baim belum kek? Iya, dikit kek. Tua itu kemana udah almarhum? Siapa? Yang biasa. Iya, mana dia? Oh dia di ada. Udah belum? Parah lu, parah. Ayo. Kadike mungkin tanggapannya Kadike yang sedang ramai dibicarakan nih. Ada satu artis yang bikin konten bertemu seorang kakek-kakek tua, mungkin tanggapannya gimana Kadike? Kalau gue sih cuma bisa mengelus dada, tapi akhirnya masyarakat Indonesia diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya sifat aslinya. Dulu kan gue dibully tuh, sempet tuh sama pengikutnya dia kan, hampir satu Indonesia gue dibully gara-gara gue membela salah satu tim gue yang namanya Niam, yang dibikinin konten juga sama si Baik di Guru Mali dengan fotonya dia paling besar gitu kan. Akhirnya gue membela dia, yang ada gue malah dibully kan, tapi ya gue mau gimana, gue cuma berdoa aja sama Tuhan. Gue cuma bilang ya mudah-mudahan waktu cepat menjawab seperti apa dia orangnya, dan akhirnya sekarang ya bisa dilihat sendiri, udah bisa dinikmatin di media sosial, di TV kan. Ya itulah adalah imbas dari kepura-puraan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk para konten, para kreator ya, YouTuber juga, supaya jangan didiskriminasikan gitu orang-orang ya, miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa, diolok-olok kayak begitu kan. Tadi gue juga sempat tanya sama bapaknya, Bapak emang Bapak pengemis? Enggak, saya nggak pengemis, saya cuma mau nawarin buku. Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali, bahkan Bapak itu tadi sempat nangis karena Bapak itu sedih gitu, dibilang pengemis. Terus si Bayum juga klarifikasinya sekonyong-konyong kan. Jadi sebenarnya Bapak itu simpel aja sih, dia cuma pengen Baim minta maaf aja gitu. Dan kalau dari keluarganya minta kalau video itu segera di take down gitu. Saat video itu trending dan segala macamnya kan Kadike langsung bikin story langsung, kalau ada yang ada nomor bapak-bapak itu hubungin gue. Mungkin apa sih yang pengen lo lakuin sama itu Pak, sama kakek-kakek itu sebenarnya? Kalau gue, kalau ngebantu sih ngebantu ya,
karena ya lumayan maksudnya gue menaruh diri gue kalau itu bapak gue gimana ya gitu, kalau itu salah satu dari keluarga gue gimana ya, gue pasti akan sakit hati banget sih. Sayangnya kan bapak itu juga tidak ada power kan, keluarganya juga bukan dari keluarga yang berada, jadi dia cuma bisa mengikhlaskan aja segala sesuatu yang dibuat sama Baim. Dan Baim kan juga bilang kan klarifikasinya bahwa dia tidak menyesali atas perbuatannya. Luar biasa sih buat gue. Si bapak minta di take down, alasannya kenapa? Ya karena dari anak-anaknya gak mau bapaknya diolok-olok sebagai pengemis, karena bapaknya memang bukan pengemis. Apa mungkin dari kontennya itu dimanfaatkan juga untuk mencari keuntungan gitu ya? Apa? Dari konten itu dimanfaatkan juga untuk Iya, mencari semua keuntungan. konten itu dapat keuntungan kok. Gue juga kan salah satu bisa dibilang YouTuber dengan subscribe gue yang lumayan banyak. Apapun yang kita lakukan ya pasti ada keuntungannya lah. Gitu. Makanya kan gue selalu kasih pelajaran ke orang-orang nih, orang-orang Indonesia ya, khususnya yang gampang sekali terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di media sosial gitu. Itu tidak sepenuhnya baik. Makanya gue selalu bilang kalau berbuat baik tuh gini nih caranya. Jangan lo kasih 500.000, 300.000 terus dijadiin konten terus orang suka dermawan ya gitu kan. Kayak gitu. Kalau gue tuh selalu ngajarin orang tuh yang benar-benarnya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ya emang karma itu memang sadis ya. Pembalasan dari Tuhan tuh lebih sadis daripada pembalasan dari manusianya sendiri. Jadi ini kan tadi bilang bahwa waktu yang akhirnya bicara ya tentang Iya. Baim, sosok Baim yang sebenarnya. Artinya bahwa ini adalah pelajaran besar untuk para kreator semua. Iya. Iyalah, maksudnya mereka mengeksploitasi orang, kemiskinan orang dijadiin konten, tapi ngebantunya nggak pure, ngerti nggak? Nggak tulus ya? Nggak tulus. Kalau emang lu mau ngebantu, ngapain lu ngasih 300.000? Gue beli apaan gitu kan? Walaupun buat mereka udah, wah alhamdulillah seneng banget, tapi kita lihat jangka panjangnya. Dulu kan juga bikin konten jangka panjangnya juga dapet kan, walaupun kita nggak upload video, duit akan terus ada gitu loh. Makanya gue tuh selalunya kepengennya kalau bantu orang bener-bener gue bantu kalau bisa. Kalau gue rezekinya lagi lebih, kalau bisa gue bangunin rumah yang layak gue bangunin. Tapi kan kalau gue berbuat baik nggak pernah gue jadiin konten, orang taunya tuh huru hara aja gitu. Nek, bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah settingan Tuhan? Nggak ada yang nyangka kalau ternyata Baim melakukan itu ada yang memvideokan gitu. Yang mau videokan kan timnya. Timnya iya, artinya kan itu enggak dia sengaja memvideokan tapi itu blunder buat dia sendiri gitu kan? Iya, itulah makanya kan dia kecelek. Kalau bahasa daerah dia kecelek gitu kan, dia pikir dengan dia sebenarnya gini, kalau gue perhatikan kontennya Baim banyak banget kok dia marahin orang. Iya. Cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan. Jadi ya ini yang berimbas dari apa yang dia perbuat selama ini. Makanya kalau gue tuh selalu hidupnya pengennya ya begini-gini aja lah apa adanya. Gue nggak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura gue pencitraan. Gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja gitu. Orang lu mau suka syukur, benci gue juga nggak ada masalah. Kalau lu sayang sama gue alhamdulillah. Kalau gue nggak mau pencitraan orangnya, gue mau begini-gini aja. Ya mulut gue ya begini. Apa adanya. Selain minta dihapus, apakah Pak Suud juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum nggak? Soalnya Ya, kan gue sih menyarankan begitu ya. iya. Biar kalian juga dapat berita terus. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum, Jadi di muka gini, publik gitu. sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu karena ada undang-undangnya gitu. Jadi Itu masuk undang-undang ITE ya? masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek kamu laporin aja, gue malah yang gitu. Bodo amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Bapak itu setuju untuk melaporkan atau bagaimana? Setuju dong. Setuju. Kapan? Udah tahu. Dalam waktu dekat mungkin dari Dalam waktu dekat ini lah. Mungkin Neki mau nemenin. Orang tuh gini lah, maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu. Udah kalau mau bikin konten kan gila-gila aja deh, kayak gue gitu kan, seneng-seneng apa huru-hara segala macam gitu. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy.
Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Baim. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun, gitu. Dia tidak mengklarifikasi, gitu kan. Dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue. Dan dia akhirnya tersandung sama ulahnya dia sendiri. Kalau dibilang, lu kok kesel banget? Iya, gue kesel banget. Seru kan? Terakhir, ada yang ingin sampaikan untuk Baim? Untuk Baim, mendingan pada unsubscribe aja nih channel YouTube-nya ya. Dan buat puas ya. Thank you.